Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yunila Urbat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistik yang mengenai tentang tabel distribusi frekuensi. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk mencari tabel distribusi frekuensi, di sini kita ada yang namanya kelas interval. Nah, dalam kelas interval ini untuk kita di sini mencari tentang batas kelas. Nah, untuk batas kelas itu sendiri, bagaimana cara mencari batas kelas? Cara mencari batas kelasnya yaitu 84 dikurangi dengan 0,5 hasilnya 83,5. Nah, di sini kan ada batas kelas yang 84 sampai dengan 89. Nah, untuk mencari batas kelas 84 yaitu cara mencarinya yaitu 84 dikurang dengan 0,5 hasilnya 83,5. Nah, jadi batas kelas 84 yaitu 83,5. Nah, selanjutnya untuk mencari batas kelas 89, bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan 89 ditambah dengan 0,5 hasilnya 89,5. Jadi seperti itu cara menghitung batas kelasnya. Nah, selanjutnya di sini ada frekuensi. Nah, untuk frekuensi dari 84 sampai 89 tadi kan kita sudah mengetahui batas kelasnya. Batas kelasnya ada 83,5 dengan 89,5. Nah, frekuensinya itu ada 6. Jadi kita mencari keseluruhan semua. Di sini kan ada totalnya ada 8 kelas interval. Maka kita akan mencari 8 batas kelas juga. Nah, setelah itu di sini ada frekuensinya. Untuk cara menghitung jumlah frekuensinya itu dari frekuensi pertama sampai dengan frekuensi ke-8 itu ditambahkan, lalu hasilnya nanti akan ketemu hasilnya, yaitu hasilnya 100. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada diagram. Di sini saya hanya menjelaskan tentang diagram batang ya. Untuk diagram batangnya itu sendiri, yang itu tuh berkaitan dengan yang tadi kita cari, yaitu kelas interval dan batas kelas. Setelah kelas interval dan batas kelasnya sudah diketahui, maka kita baru bisa mencari diagramnya. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan saya tentang mean, modus, dan median. Nah, yang pertama itu ada mean. Mean itu apa sih? Mean itu adalah nilai tengah. Jadi, tadi kan kita sudah menentukan batas kelasnya. Dalam diagram dalam tabel sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang batas kelas. Nah, di sini kita harus menentukan tanda kelas dan frekuensi kumulatifnya. Sebelumnya kita mencari tanda kelasnya dulu. Karena mean itu adalah nilai tengah, jadi nilai tengah dari 84 dikurang 84 sama dengan 89 yaitu adalah dengan cara bagaimana cara mencarinya? Cara mencari tanda kelasnya yaitu 84 ditambah dengan 89 dibagi 2. Jadi 84 ditambah dengan 89 itu dibagi 2 hasilnya 86,5. Nah, selanjutnya ada kelas interval 90 ditambah dengan 95 dibagi 2 itu hasilnya 92,5. Nah, di sini juga ada 96 ditambah dengan 101, tanda kelasnya itu 98,5, dan selanjutnya ada 102 sampai tambah dengan 107. Nah, dibagi 2 itu hasilnya 104,5. Nah, begitu cara penghitungan untuk tanda kelasnya dari kelas interval yang pertama sampai ke 8. Nah, selanjutnya di sini kita juga akan mencari yang namanya frekuensi kumulatif. Nah, dalam pencarian frekuensi kumulatif ini, kita dikali. Jadi, tanda kelas dikali dengan frekuensi. Jadi, 86,5 dibagi dengan frekuensinya 6. Jadi 86 dikali 86,5 hasilnya 519. Ketemulah frekuensi kumulatifnya. Lagi ada 15, frekuensinya 15, sedangkan tanda kelasnya yang tadi kita cari itu 92,5. 15 dikali 92,5 hasilnya 1387,5.
Nah, selanjutnya kita akan menghitung keseluruhannya. Setelah frekuensi kumulatifnya sudah ketemu semua dan tanda kelasnya pun juga sudah ketemu, nah maka di sini kita akan menjumlahkan frekuensi kumulatifnya. Jadi frekuensi kumulatifnya itu dijumlahkan semua dari 519, 1387,5, 2856,5 ditambah dengan 1881, 1989, 1048,5, 367,5 dan 257 itu ditambah. Nah, setelah ditambah maka jumlah dari frekuensi kumulatifnya itu keseluruhannya adalah 103,06. Nah, jadi untuk cara mencarinya yaitu X sama dengan 10,306 itu adalah frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi. Jadi 10,306 dibagi dengan 100. 100 itu jumlah frekuensinya. Jadi hasilnya 103,06. Baik, selanjutnya di sini ada modus. Apa sih dimaksud dengan modus? Modus ada nilai yang sering muncul. Jadi cara menghitung modus yaitu kelas modal atau kelas, kita mengambilnya dari kelas ketiga ya. Nah, jadi kelas ketiganya itu batasnya itu ada 95,5. Nah, di 9,5 ada batas 1. Batas 1 itu bagaimana cara menghitung batas 1? Untuk cara menghitung batas 1 yaitu frekuensi dari 95,5 adalah 29 dikurang dengan frekuensi sesudahnya atau frekuensi di atasnya yaitu 15. Jadi 29 dikurang 15 sama dengan 14. Nah, untuk B2-nya atau batas yang kedua itu frekuensi dikurangi dengan frekuensi sesudahnya. Jadi kan tadi kalau untuk B1 itu frekuensi sebelumnya. Kalau untuk B2 ini frekuensi yang sesudahnya. Jadi 29 dikurang dengan 18 sama dengan 11. Nah, untuk panjang intervalnya itu sendiri itu adalah 6. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya modus. Nah, untuk cara menghitung modus yaitu kita 95,5 ditambah dalam kurung 6 dalam kurung lagi 14 dikurang dengan 14 tambah 1. Nah, 14 tambah 11. Nah, untuk menghitungnya itu kita menghitung yang ada di dalam kurung dulu. Jadi 14 ditambah 11 adalah 25. 14 dibagi dengan 25, jumlah dari 14 ditambah 11 tadi yaitu ada 0,5 dikali dengan 6, hasilnya 3,36. Nah, selanjutnya untuk yang selanjutnya itu ada 95,5 ditambah dengan hasilnya tadi 3,36, maka jumlahnya itu ada 98,86. Jadi hasil dari modus yaitu 98,86. Selanjutnya di sini juga ada yang namanya median. Apa itu median? Median ada nilai yang membagi data menjadi dua bagian. Nah, mediannya kan kita tadi sudah diketahui tuh, batasnya sudah diketahui, panjang pun sudah diketahui, dan frekuensinya sudah diketahui. Untuk batasnya, batas kelasnya itu ada 95,5. Lalu panjang intervalnya itu ada 6 dan frekuensinya itu ada 29. Nah, adapun frekuensinya yaitu panjang interval ditambah dengan frekuensi. Jadi panjang intervalnya itu 6 ditambah dengan frekuensinya yaitu frekuensi yang sebelumnya itu ada 15. Jadi 6 tambah 15 adalah 21. N atau jumlah dari frekuensinya itu adalah 100 dibagi 2 itu sama dengan 50. Nah, untuk mediannya itu sendiri, bagaimana cara mencari median? Nah, cara mencari median itu tadi hampir sama dengan cara mencari modus. Hanya bedanya tadi kalau untuk modus tadi itu ditambah dan sedangkan untuk median ini dikurang. Jadi 50 hasil dari 100 bagi 2 tadi, 50 dibagi dengan 21. Nah, 50 dibagi dengan 21 itu hasilnya 29. 29 dibagi dengan 29 hasilnya 1. 1 dikali dengan 6 itu hasilnya 6. Jadi 95,5 ditambah dengan 6 hasilnya 101,5.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang tentang kuartil, desil, dan persentil. Nah, untuk kuartil itu sendiri, itu mudah, yaitu kelas intervalnya tadi sudah diketahui, frekuensi absolutnya sudah diketahui, dan frekuensi kumulatifnya pun sudah diketahui. Jadi kita tinggal mencari kuartilnya. Nah, di sini kita akan mencari tentang kuartil 1 sama dengan rumus cara cari kuartil 1 yaitu tepi bawah ditambah dengan 1/4 dikali N dikurang dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kuartil 1 dikali P atau panjang intervalnya. Nah, lalu TB-nya tepi bawahnya berapa? Untuk tepi bawah dari Q1 itu adalah 89,5 ditambah dengan 1/4 dikali N. Jadi 100 dikali dengan 1 dibagi 4 hasilnya 25. Nah, setelah itu frekuensi kumulatif itu ada 6 dan untuk frekuensi kuartil yang 1 itu ada 15. 15 kita ambil dari yang kedua. Jadi 25 kurang 6 itu dibagi 15 sama dengan dibagi 15 dikali 6. Jadi 25 kurang 6 dibagi 15 dikali 6 itu hasilnya 7,60. Nah, untuk kuartil 1 yaitu belum selesai dari nyampe sini, yaitu ada 89,5 ditambah dengan 7,60 hasil tadi itu hasilnya 97,1. Nah, selanjutnya di sini ada kuartil kedua. Bagaimana cara mencari kuartil kedua? Cara mencari kuartil kedua itu sama, hanya bedanya rumusnya yaitu tepi bawah ditambah dengan 1/2 dikali 6 dikurang dengan frekuensi dibagi dengan frekuensi kuartil kedua dikali P. Nah, untuk tepi bawahnya itu sama, 89,5 ditambah dengan frekuensi 1/2 yaitu 100 dikali 1 dibagi 2 hasilnya 50 dikurang 29 dibagi dengan 15 dikali dengan 6 jumlahnya 8,4. Jadi 89,5 ditambah dengan 8,4 hasilnya 97,9. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya desil. Untuk desil itu sendiri, desil yang pertama itu rumusnya sama, yaitu tepi bawah ditambah dengan 1/10 dikali N dikurang frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi desil 1 dikali P. Nah, untuk tepi bawahnya kita mengambil desil D1 yaitu 89,5 ditambah dengan 100 dikali 1 dibagi dengan 10 hasilnya 10. Nah, dikurang 6 dibagi 15 dikali 6 yaitu ada 89,5 ditambah 1,60. Nah, hasilnya ada 91,5. Lalu selanjutnya di sini kita akan belajar lagi tentang persentil. Nah, untuk persentil itu rumusnya 1/100 dikali 100. Jadi 1 dibagi 100 dikali dengan N hasilnya berapa? Jadi tadi kan 1 dikali dengan 100 itu 100 dibagi dengan 100 itu hasilnya 1. Jadi 83,5 ditambah dengan 1 dikurang 0 dibagi 6 dikali 6 hasilnya itu 84. Hasilnya itu hanya 1. Nah, lalu ada 83,5 ditambah dengan 1 hasilnya 84,5. Nah, untuk materi yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang variasi. Nah, yang pertama itu kita mencari interval dan F-nya frekuensinya sudah diketahui ya. Dan jumlah frekuensi itu ada 100. Nah, kita di sini mau mencari MI. Cara mencari MI yaitu interval dikurangi lalu dibagi 2. Contohnya, 84 dikurang 89 dibagi 2 hasilnya 86,5. Lalu setelah MI-nya diketahui semuanya, kita selanjutnya mencari FIMI. Untuk mencari FIMI itu yaitu frekuensi dikali dengan MI. Contohnya nih, seperti frekuensinya tadi berapa? Frekuensinya itu 6 dikali dengan 8, MI-nya 86,5. Hasilnya 519. Nah, jika seluruh hasil dari FIMI-nya sudah diketahui, lalu dijumlah,
Lalu hasil keseluruhan dari FIMI adalah 103,06. Lalu di sini kita akan mencari MI. Nah, bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan MI dikurang dengan X. Nah, X-nya itu untuk MI-nya sendiri itu sudah diketahui, yaitu 86,5 dikurang dengan X. Nah, X-nya yaitu bagaimana cara mencari X? Cara mencari X yaitu sigma FI dikali MI dibagi dengan sigma FI, yaitu sigma FI dikali MI-nya itu berapa? 10,306 dibagi dengan sigma FI yaitu 100. Jadi 10,306 dibagi dengan 100 itu hasilnya 103,06. Nah, setelah itu jadi untuk mencari untuk mencarinya yaitu 86,5 dikurangi dengan hasilnya tadi yaitu 103,06. 103,06 itu adalah hasil X dan 86,5 itu hasil dari MI. Nah, jadi 86,5 dikurangi dari 103,06 sama dengan 16,86. Selanjutnya, setelah kita mencari MI dan sudah ketemu semua, maka langkah selanjutnya yaitu kita mencari FI dikali dengan MI dikurang dengan X. Cara pengerjaannya yaitu 6 FI-nya tadi 6 dikali dengan MI yaitu 16,56. Hasilnya berarti 6 dikali 16,56 hasilnya 99,36. Nah, setelah semuanya dicari dan ketemu hasilnya, maka semua jumlah keseluruhan dari FI dikali dengan MI dikurang dengan X adalah 780. Nah, selanjutnya kita mencari MI dikurang dengan X pangkat 2 yaitu 16,56. Hasilnya tadi dikurang yaitu 16,5. Hasilnya 274,236. Nah, selanjutnya untuk mencari FI yaitu MI dikurang X pangkat 2 dengan cara dikali dengan F yaitu 274,233. 6 dikali 6 hasilnya 165,402. Nah, lalu setelah semua dicari, hasil keseluruhan dari FI, MI, dan X pangkat 2 yaitu 908,64. Jadi untuk hasil dari variasi yaitu 90,99636, cara mengetahuinya yaitu 908,64 yaitu 100 diambil 1 yaitu 99, jadi 98,64 dibagi dengan 99 hasilnya 90,99636. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan materi mengenai statistik dasar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.